Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Karanganyar 3 Ibu Triana Susi Agustin SPD. Yang terhormat Ibu Dewi Prastini SPD MPD selaku pemateri siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Karanganyar 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah limpahan rahmat dari karyanya kita dapat berkumpul di sini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 1 DT4 pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua yaitu adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Karanganyar 3 kepada yang terhormat Ibu Triana Susi Agustin SPD. Disilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Prastini selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Karanganyar 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh kasih dan anugerahnya pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita boleh berada bersama-sama di ruang kelas 6 ini untuk bersama-sama dengan Bu Dewi dalam penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.5. Kita bersyukur hari ini kita melaksanakan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif ini dan menularkannya kepada kita semua. Kiranya acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir dengan mengikuti implementasi yang dilaksanakan oleh Ibu Dewi Prastini. Untuk waktu dan tempat seperti yang kami serahkan kepada Ibu Dewi Prastini untuk melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Sukses untuk kita semua dan biarlah acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Triana Susi Agustin SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Ibu Dewi Prastini. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Prastini SPD MPD, disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Boleh melewati di kursi apa? Ayo, silakan. Untuk sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru SD Negeri Karanganyar 3. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata kami selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang pada modul 1.4, yakni mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Selanjutnya, tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar mengenai penerapan budaya positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024 pada waktu atau jam 2 siang sampai nanti kira-kira pukul 15.30 atau setengah 4. Tempatnya SD Negeri Karanganyar 03 Kota Semarang. Nah, materi yang nantinya akan kami sampaikan ini terkait dengan konsep utama budaya positif, yakni ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kendali guru, keyakinan, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pada materi yang pertama yakni tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan saat itu berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini sendiri ada 6 dimensi yang menjadi nilai-nilai yang nantinya kita akan raih dan kita akan wujudkan bersama. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, seorang psikolog dan juga pendidik dari Amerika Serikat, yang waktu itu mencetuskan sebuah teori di mana teorinya itu ada beberapa miskonsepsi, sehingga saat ini teorinya sudah berkembang dan dinamakan choice theory. Dalam perkembangannya, Dr. William Glasser ini menyampaikan beberapa miskonsepsi atau makna ganda yang diterima oleh para pendidik tentang makna mengendalikan. Nah, yang pertama di sini ilusi guru mampu mengendalikan murid. Pada dasarnya guru itu tidak mampu memaksa murid untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya. Dan jikalau nampaknya murid tersebut memilih untuk melakukannya, ternyata itu didasari atau diizinkan oleh diri murid itu sendiri untuk dikendalikan oleh guru. Jadi semisal nanti ada peserta didik yang kita paksa untuk melakukan sesuatu, peserta didik itu mau menurutinya. Nah, hal itu dikarenakan peserta didik mengizinkan dirinya untuk dikendalikan. Namun bisa saja nantinya akan terjadi bahwa bisa saja murid tersebut memilih untuk tidak melakukan itu. Dan teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi guru itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu, kecuali memang murid itu mengizinkan dirinya untuk dikendalikan oleh guru. Murid bisa saja menolaknya jika dia mau menolaknya. Oke, yang kedua, miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadangkala kita sebagai seorang guru pernah memberikan penguatan-penguatan positif atau bujukan-bujukan kepada murid kita untuk melakukan sesuatu. Namun ternyata berdasarkan teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ini itu tidak efektif. Efektif akan terjadi dalam jangka pendek saja, tetapi untuk jangka panjangnya ternyata segala sesuatu itu akan mengurangi niat dari peserta didik itu sendiri dan dinilai tidak efektif. Penguatan atau bujukan yang positif itu bisa saja nantinya juga akan ditolak oleh murid. Kalau lama-lamaan dia akan berpikir, dia merasa itu tidak butuh. Nah, berarti bisa saja penguatan positif ini tidak efektif diterapkan dan tidak bermanfaat untuk jangka panjangnya. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah
dapat menguatkan karakter. Terkadang juga kita sebagai seorang guru yang ingin mendisiplinkan seorang murid, itu caranya salah satunya adalah dengan memberikan etik dan membuat orang itu merasa bersalah, dengan harapan nantinya murid itu akan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata itu tidak benar atau salah miskonsepsi di sini. Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah itu adalah cara untuk mengendalikan murid justru pada identitas yang gagal, bukan menuju pada identitas yang sukses, justru malah menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri yang negatif. Mereka mungkin akan merasa, oh diri itu ternyata tidak baik ya untuk bapak ibu guru, menilai dirinya itu buruk, sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri dan rendah diri pada diri murid itu sendiri. Kadang kita nggak sadar ya bapak ibu kalau misalnya memberitahu anak dengan kata-kata yang membuat orang itu merasa bersalah. Biasanya kata-katanya itu halus, tapi ternyata pesan yang disampaikan itu bisa saja negatif dan membuat efek yang tidak baik pada murid kita secara psikologis. Selanjutnya, itu tadi 3 miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. William Blazer. Nah, yang perlu kita pilih atau kita pantau lagi, bagaimanakah penerapan disiplin yang sudah kita lakukan ini, apakah sudah sesuai, apakah sudah efektif, apakah perlu ditinjau kembali. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi begini, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu pernah menyatakan bahwa di dalam suatu kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat, di mana disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik yang kita tumbuhkan untuk bisa kita gunakan mengendalikan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi maksudnya disiplin di sini adalah disiplin diri atau motivasi intrinsik dari dalam diri untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, bukan karena imbalan, bahkan bukan karena penghargaan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kesepakatan bersama yang diyakini oleh semua warga. Contohnya kalau di organisasi di sini ada nilai-nilai kebajikan yang dapat dalam profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati untuk mewujudkan murid di masa depan. Selanjutnya, nah, materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi pada dasarnya semua manusia melakukan tindakan itu ada alasannya. Salah satu alasannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Slide selanjutnya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Blazer dalam Choice Theory. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis.
yakni meliputi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis. Nah, di sini termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup yang dibutuhkan oleh semua manusia yang pertama. Kemudian ada 4 kebutuhan lainnya, di mana 4 kebutuhan lainnya ini termasuk kebutuhan psikologis, yakni ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kepedulian, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kita sadari ternyata murid-murid kita juga punya kebutuhan dasar yang namanya kasih sayang dan rasa diterima ini. Begitu juga dengan kita sebagai bapak ibu guru dan secara umumnya sebagai manusia ini dimiliki. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini dimiliki oleh semua manusia, termasuk dengan peserta didik kita. Jadi peserta didik itu ternyata juga pengen punya kebutuhan dasar penguasaannya itu dipenuhi. Bagaimana dia punya keinginan untuk dianggap di kelas, kemudian pengen berprestasi, pengen memimpin dan diakui, sehingga kita harus bisa memfasilitasi supaya semua peserta didik kita itu terpenuhi kebutuhan dasarnya ada di. Selanjutnya kebebasan ini juga termasuk kebutuhan dasar yang sifatnya psikologis. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan dirinya. Kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, bisa bermain, bisa selera humornya, antusiasmenya, dan ketahuan. Ini kan dibutuhkan oleh diri kita sebagai manusia itu butuh yang namanya 5 kebutuhan dasar. Yang satu sifatnya fisiologis, yang keempat ini adalah psikologis. Nah, sekarang di sini ada satu kasus ibu bapak guru. Bisa kita cermati, nanti bisa minta pendapatnya ya. Tadi kita sudah mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, mungkin bisa berbagi pendapat dari Bapak Ibu Guru. Kasus yang ada di depan ini kira-kira itu alasan Doni melakukan hal itu kenapa ya? Bisa disampaikan? Boleh. Yang mau berpendapat boleh. Jadi tadi kita ada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira Doni bisa melakukan meminta bekal dengan paksa. Tentu setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, salah satu yang menjadi alasan tindakan itu adalah kebutuhan dasar yang dipenuhi. Kira-kira kalau dari kasusnya Doni, ini alasannya apa, Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Makanan. Yang pertama tentang kebutuhan dasar ya, bertahan hidup atau makan ya, mungkin Doni lapar karena nggak bawa bekal. Dia jadi minta teman-temannya. Selain kebutuhan dasarnya Doni bertahan hidup, ada lagi tidak kira-kira yang mendasari ini? Kalau dari Bapak Ibu Guru yang melihat kasus ini, kira-kira anak yang suka seringkali itu ngambil bekal temennya, gak sama sekali kelihatan ini kritik. Nah, cari perhatian berarti butuh apa? Kasih sayang dan diterima juga belum terpenuhi. Mungkin yang teman-temannya dibawakan bekal, Doni tidak dibawakan bekal sama ibunya. Jadi butuh rasa kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya yang coba ingin dia dapatkan dengan tindakan ini. Nah, selain itu ada lagi tidak? Ini ada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira kenapa ya kok Doni itu sering kali, nggak cuma 1-2 kali? Ada lagi kebutuhan bertahan hidup, kemudian rasa diterima. Kalau misalnya
penguasaan, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kebutuhan penguasaan yang dibutuhkan Doni? Mungkin betul sekali, karena nggak cuma sekali, dia sering kali minta bekal temennya. Dia pengen dihargai atau dianggap punya prestasi atau punya kekuatan sendiri. Jadi dia lakukan tapi dengan hal-hal yang kurang baik. Mungkin dia butuh penguasaan, tetapi biasanya pada kegiatan yang kurang baik. Nah, ada lagi juga mungkin tadi penguasaan sudah kebebasan, mungkin bisa nggak Bapak Ibu? Bisa juga ya, bisa juga. Doni ini butuh juga kebebasan dan kesenangannya mungkin dia, oh aku pengennya usil dari temanku. Kalau dengan dari temanku pasti teman-teman akan melaporkan kepada gurunya, terus dia merasa senang karena diperhatikan sama temannya. Padahal kesenangannya di program Doni itu tindakannya kurang tepat. Dia butuh kebutuhannya kesenangan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tindakannya diambil Doni kurang tepat. Nah, jadi dari kasus ini sikap Anda seharusnya bisa mengidentifikasi apa sih yang melatar belakangi Doni. Pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni, tapi belum didapatkan, sehingga dia melakukan perbuatan yang mungkin tidak baik ya, atau kurang baik yang mengganggu temannya. Itu ya. Selanjutnya, nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar, nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini salah diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang seseorang itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, karena dia tidak dihukum, menghindari ketidaknyamanan, daripada nanti tidak mematuhi peraturan, aku dihukum berarti aku harus mematuhi. Berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika nanti ada tugas atau apa, dia berharap ada penghargaan. Nah, seperti kita Bapak Ibu, kalau misalnya ada kegiatan ini kadang ada motivasi ekstrinsik dan intrinsiknya ya Bapak Ibu, tidak bisa lepas dari motivasi ini. Nah, yang ketiga, kalau kita ikut latihan pasti kita akan mengharapkan sertifikat atau buktikan keikutsertaan kita, itu tidak dapat dipungkiri. Memang ini secara manusiawi ada di dalam diri kita sebagai manusia ya, ada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Di sini adalah tujuannya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tumbuh dalam diri kita masing-masing bahwa kita melakukan ini untuk menghargai diri kita. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan juga pada murid-murid kita. Anak-anak kalau datang ke sekolah memakai atribut yang lengkap itu kenapa toh? Nah, masih ada yang beranggapan untuk supaya tidak dapat hukuman Bu, supaya dapat imbalan Bu. Yang jadi PR kita di sini adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik. Oh, memang itu kewajiban saya Bu. Kalau saya sekolah berarti saya harus lengkap dengan seragam sekolah saya. Itu yang diharapkan nantinya bisa muncul dari dalam diri peserta didik kita. Tidak ada motivasi ekstrinsik. Kalau misalnya dalam diri seseorang itu tidak bisa muncul motivasi intrinsik ini, maka memang harus dibutuhkan orang lain memunculkan motivasi ekstrinsik. Kalau kok tidak bisa dimunculkan terus, bagaimana seseorang itu bisa dikendalikan? Yang dibutuhkan orang lain, butuh yang ekstrinsik ini. Itu juga dibutuhkan kalau memang sudah tidak bisa dimunculkan secara intrinsik. Lanjut. Nah, ini ada 3 tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi.
dalam penerapan disiplin positif, di sini ada 3 istilah cara mendisiplinkan siswa. Bagaimana ya caranya? Apakah dengan hukuman, atau dengan konsekuensi, atau dengan restitusi? Apa ya perbedaannya? Nah, di sini saya tuliskan, kalau hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan. Jadi sepihak, sifatnya satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, fisik ataupun kebaya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini sama dengan sanksi. Bahasa lainnya sanksi adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terjadi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ada 2 belah pihak yang menentukan kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus ada konsekuensi yang diberikan. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga ini yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses ini melibatkan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, kalau konsekuensi itu kesepakatan, kalau restitusi ini adalah sifatnya penawaran kolaboratif dengan siswa. Bagaimana cara menyelesaikan masalahmu? Ada ide apa kamu untuk memperbaiki masalah ini? Jadi siswa dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab. Tidak ditentukan oleh guru hukumannya, tetapi dilatih untuk mencari solusinya sendiri. Lanjut. Nah, di sini saya ada sedikit kuis Bapak Ibu. Tadi kita sudah tahu bedanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Sedikit membutuhkan gadget atau gawainya, boleh pakai laptop atau pakai HP. Yang dicatat ini kemudian ini aja langsung. Nah, ini yang slide sampingnya. Oh iya, ada yang boleh. Yang ini selenggarakan live. Nah, untuk linknya kan sudah saya kirimkan di buku Bapak Ibu, bisa diklik. Kita akan mencoba mengamati ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Jawabnya hanya benar dan salah, ada pernyataan. Ya, setelah ada pinnya. Nah, silakan bisa dituliskan dulu pinnya. 303-037 linknya sudah ada di itu. Tadi saya kirim link kamu dulu, diklik itu langsung masukkan pin. Kita tunggu pemainnya dulu biar komplit. Sudah masuk, ada Bulia, ada Ganis. Ini hanya menjawab benar salah ya Bapak Ibu terkait dengan hukuman dan konsekuensi pernyataan. Ada Pak Bilal yang masuk. Ada Bujana, ini ya, itu tidak apa-apa Bu, kita coba. Ini untuk apa namanya, selingan ya. Ada Billy. Kita tunggu dulu, ada Billy dan kita mungkin mau bergabung bisa. Pinnya ya ini kunci. Pinnya 303-037. Oke, kunci masuk. Pak Hadi mau coba? Putri sudah masuk. Tunggu Pak Hadi dulu. Oke Pak Hadi, kita mulai dulu. Klik mulai dulu. Bagaimana? Kalau klik mulai bagaimana? Oke, saya kembalikan dari sini. Yuk siap-siap ya Bapak Ibu, waktunya. Ini adalah benar atau salah. Kalau benar yang biru, kalau salah yang merah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK
itu adalah hukuman. Benar atau salah? Iya, benar atau salah? Kalau benar yang ini Bu. Yang ini Bu. Kalau benar yang ini. Kalau benar yang itu, kalau salah yang ini. Oke, ada waktunya Bu. Nggak apa-apa, lewat satu dulu. Masih ada pertanyaan lagi. Berikutnya. Oke. Berikutnya, pertanyaan kedua, ada 10. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman itu hukuman. Betul atau salah? Waktunya 20 detik. Benar yang warnanya biru, salah yang warnanya merah. Kalau warnanya sama, bentuknya saja kondisi bisa. Ini Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Lanjut. Soal ketiga, langsung Bu. Ini Bu soal ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul atau salah? Oke, ada waktu. Kalau sudah jawab semua biasanya akan berhenti. Lanjut. Soal keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul atau salah? Itu yang betul Bu, merah yang salah. Jadi yang betul, merah yang salah. Oke, next. Berikutnya, soal kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, betul atau salah itu? Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman. Betul atau salah? Tadi kita sudah membahas kalau hukuman itu satu arah, kalau konsekuensi itu dua arah, disesuaikan dengan tugasnya. Oke, next. Soal keenam, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, betul atau salah? Oke, next ya. Tadi kita dari kita dulu. Next, soal ketujuh. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang selama 10 menit. Itu hukuman, betul atau salah? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena telah datang 10 menit, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini kalau hukuman betul atau salah? Oke. Next. 8. Soal ke-8. Membersihkan WC sekolah karena mengatakan pensil kawannya. Hukuman, betul atau salah? Termasuk hukuman, betul atau salah ya Pak? Oke. Next. Nomor 9. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi, betul atau salah? Lari 2 kali karena terlambat sekolah, itu konsekuensi. Kata betul atau salah? Oke.
Next. Satu soal lagi. 10 terakhir ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman. Termasuk hukuman. Salah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Kalau hukuman, kan ini kalau pernyataannya itu termasuk hukuman. Nah, Bapak Ibu jawab benar. Oke. Next. Oh, udah selesai. Oke, kita akan lihat podiumnya. Iya, podium ketiga dari dia. Itu ada bergaris. Yang satu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Ternyata teman-teman bisa mengikuti video ini dan pembahasan hasilnya lumayan bagus. Kita lanjut ke materi yang kita bahas. Nah, kita pembahasan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi, hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Ini termasuk konsekuensi. Apa konsekuensi? Nah, kita lihat apakah sesuai. Karena ini pelajarannya TJOK dan dia terlambat 10 menit di awal, sehingga lari keliling lapangan basket 2 kali itu sesuai dengan pelajarannya sebagai penggantinya untuk pemanasan di awal karena sudah telat 10 menit. Jadi ini termasuk konsekuensi. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini juga termasuk konsekuensi karena sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya, yaitu coretan berarti harus dibersihkan. Yang ketiga, meminta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman karena yang diberikan tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat, apalagi yang berbentuk fisik. Karena nanti kalau hukuman itu kan bentuknya seperti fisik, kecuali kalau memang pelajarannya kecelakaan. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi tadi ya, karena kertasnya sudah dicoret berarti konsekuensinya menggantikan kertas. Pertanyaan berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini termasuk hukuman karena sudah meningkatkan fisik ya, tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini juga hukuman. Ada kata bertelanjang kaki. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini termasuk konsekuensi karena di awal sudah ketinggalan pelajaran 10 menit sehingga perlu tambahan untuk menyamakan tugasnya, istirahatnya 10 menit. Masih sesuai dengan kesalahannya. Nah, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini termasuk hukuman karena nggak sesuai ya, kesalahannya mematahkan pensil, hukumannya membersihkan WC. Nah, lari keliling basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hampir sama dengan yang tadi, tapi kalau tadi TJOK itu konsekuensi. Nah, kalau ini tidak ada keterangannya, hanya terlambat hadir setelah kok langsung keliling lapangan, berarti termasuk hukuman kalau yang ini tergantung dengan tingkat kesalahannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Ini juga termasuk hukuman karena yang diberikan tidak sesuai dengan kesalahannya. Oke, terima kasih yang tadi sudah
sudah ikut partisipasi, maka jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi, di mana yang dinamakan disiplin positif menurut teori yang disampaikan oleh Dr. William Glaser itu adalah yang konsekuensi dan juga restitusi. Yang hukuman itu tidak termasuk disiplin yang positif. Kalau disiplin yang positif yang masih sesuai dengan teori tadi adalah yang konsekuensi dan juga restitusi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 5 posisi guru menurut Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Nah, ini ada 5 peran guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya kira kita sebagai guru pernah melakukan semua perannya ini. Khususnya saya ini pernah jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu tidak dapat kita pungkiri karena menghadapi perilaku dan tingkah laku murid-murid yang saat ini. Jadi kalau sebelum belajar ini pasti kita pernah menerangkan salah satu, salah dua, bahkan semuanya pernah kita terangkan. Selanjutnya nanti kita akan coba menyimak video bagaimana sih penerapan 5 posisi, perbedaannya yang seperti apa. Nah, kita akan coba sama-sama simak di Salam sini. bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat Kita mengenali minimize dirinya. dulu ya supaya bisa sekali. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket.
Posisi hukum berasal berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melimpah denda. Posisi yang kedua, dengan kasus yang sama, tapi perlakuan yang berbeda, membuat rasa bersalah. Hukumnya sama, kasusnya sama, tetapi sikapnya yang nanti berbeda. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu yang seminak kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh kan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi membuat rasa bersalah di siswanya. Rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunjuk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tenang dengan kasus tentang yang sama, tapi perlakuannya beda. Kita coba lihat ya, gimana perbedaannya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap berkencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Murid akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dengan sederhana dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi pertanyaan, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin menuju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dengan meningkatkan murid. Perjalanan seorang pendidik itu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pengamatan 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan mengembangkan disiplin
mengetahui kasus-kasus yang terjadi dalam menerapkan disiplin-disiplin positif. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Tentu dari kelima posisi itu menjadi bahan untuk kita merefleksi diri kita. Sudah sampai mana posisi kita? Nah, harapannya nanti bisa mencapai pada posisi yang diharapkan, yakni posisi seorang manajer, di mana posisi seorang manajer pun bisa menerapkan posisi teman dan posisi pemantau. Yang harus dihindari saat ini adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer, tidak mencari siapa yang salah, tetapi menemukan solusi bersama, melatih anak untuk bisa menjadi mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab, menemukan solusinya. Nah, tadi ada kata-kata, dalam setiap posisi itu ada kata kuncinya ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba sama-sama jawab. Posisi apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira tadi kata ini itu termasuk posisi apa ya Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena di sini gurunya kecewa ya, merasa kalau posisi membuat rasa bersalah itu membuat gurunya itu terlihat menderita. Jadi seakan-akan muridnya itu bersalah, menyesal, tapi hal itu ternyata dampaknya ke psikologis. Muridnya jadi rendah diri, jadi menarik diri dari lingkungannya, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa ya kalau ada kata-kata yang seperti ini? Apa? Posisi penghukum. Kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya, satu alat saja. Maka ditanya alasannya apa? Ya, posisi penghukum. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kata kunci pertanyaan ini itu dari posisi manajer tepat sekali. Jadi menawarkan solusi yang diberikan dari orang itu atau merintikan. Selanjutnya, ayolah lakukan pilih bapak atau ibunya. Apa ya ini kira-kira? Seperti apa ini? Ayo pilih ibu, pilih bapak. Betul sekali. Sebagai teman, ayolah pilih bapak. Kayak bahasanya itu akrab. Ya, kalau biasa teman itu membuat suasananya itu tidak tertekan, tapi suasananya lebih hangat. Ayolah pilih ibu, pilih bapak. Betul. Yang terakhir ini, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa ya ini? Jika tidak mengerjakan tugas, tidak dapat nilai. Posisi apa ini? Memantau atau monitor, karena ada konsekuensi yang disampaikan. Jadi kalau pemantau itu bahasanya biasanya data. Jadi Bapak Ibu guru itu membawanya itu checklist. Oh, kamu tahu tidak peraturannya, kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi hanya akan memberikan monitor, akan mengingatkan, oh peraturannya ini, jika tidak ini kamu ini. Jadi memantau saja. Ini adalah posisi pemantau, biasanya kalimat yang disampaikan. Oke, lanjut ya. Materi tentang keyakinan kelas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang posisi guru dalam mengendalikan siswa, kita lanjut. Tentu tidak asing bagi Bapak Ibu guru yang saat ini mungkin sebagian besar sudah membentuk yang namanya kesepakatan kelas. Di sini keyakinan kelas. Mengapa ya harus keyakinan? Mengapa bukan peraturan kelas? Kok tidak peraturan ya? Kenapa harus keyakinan? Ternyata alasannya ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu lebih menekankan pada nilai-nilai dan prinsip yang ingin dibangun bersama oleh siswa dan guru, bukan sekedar aturan yang harus diikuti. Jadi biasanya kalau dalam peraturan itu kan ada aturan yang dibuat anak harus mengikuti. Tetapi kalau keyakinan ini melibatkan semua pihak. Jadi siswa pun ikut dilibatkan di sini dalam membuat keyakinan.
dan biasanya isinya berupa pernyataan yang positif. Jadi tidak ada kata dilarang, diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Itulah keyakinan. Tetapi kalau dalam peraturan, biasanya kalau kita berpendeta itu ya ada peraturan lalu lintas, dilarang menerobos lampu merah, itu namanya peraturan. Karena dibuat untuk agar diikuti, ada kata-kata atau kalimatnya sifatnya negatif. Tapi kalau keyakinan kelas, ini prinsipnya adalah nilai yang diyakini bersama. Jadi ada kesepakatan antara dua belah pihak dan biasanya pernyataannya positif, berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Dilarang misalnya ada peraturan atau tata tertib, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif. Dalam keyakinan kita ubah jadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi dengan begitu afirmasi yang diterima oleh peserta didik adalah afirmasi yang positif, bukan afirmasi yang negatif. Biasanya kalau ada afirmasi negatif itu kadang merasa penasaran. Jadi peserta didik itu malah mencoba-coba rasa ingin tahu yang ini. Kenapa sih kok dilarang? Tak coba. Kalau kita ganti dengan pernyataan positif, maka akan memberikan afirmasi yang positif pula bagi peserta didik kita. Selanjutnya, dalam pembentukan keyakinan kelas biasanya sifatnya lebih abstrak. Kemudian dibuat dengan kalimat yang positif pernyataannya. Kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik kita. Disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterangkan, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Tidak sepihak dari bapak atau ibu gurunya, tetapi anak juga dilibatkan. Apa ya keyakinan kelas kita? Apa menurut keyakinan yang kamu ingin usulkan? Jadi semua diminta untuk berpendapat, kemudian didiskusikan sehingga terbentuk keyakinan kelas bersama. Selanjutnya, materi yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah membahas ada hubungan konsekuensi dan restitusi, pasti sudah tahu yang namanya restitusi ini adalah proses kolaboratif atau penawaran solusi. Tidak, solusi yang diberikan tidak dari Bapak Ibu, tapi kita tawarkan kepada peserta didik. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, khususnya saat menyelesaikan masalahnya. Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi yang harus dilalui supaya bisa membentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa ya tahapannya? Menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya? Menstabilkan identitas itu dilakukan atas dasar prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar atau proses pembelajaran. Nah, biasanya kita bisa gunakan kalimat-kalimat ini, teman-teman. Contohnya, kalau misalnya ada anak yang membuat kesalahan, kita sampaikan. Biasanya kan emosinya meledak-ledak. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalimat apa yang bisa digunakan? Contohnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Membela diri adalah hak kita. Terus ibu atau bapak guru tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan supaya identitas anak itu dari identitas gagal bisa stabil menjadi identitas yang sukses. Biasanya anak yang sedang berkelahi atau anak yang bermasalah pasti punya alasan dan dia akan emosi meluapkan. Maka yang perlu dilakukan adalah stabilkan dulu identitasnya, dibuat agak tenang, jangan langsung disudutkan atau ditanya alasan atau misalnya kenapa seperti itu. Stabilkan dulu biar tenang dan bisa berpikir dan anak juga tidak takut. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini dilakukan atas dasar prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
yang lebih efektif tidak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya, oh aku senang Bu, soalnya aku jadi marah-marah, aku jadi perhatian ke aku gara-gara aku usil. Oh berarti yang kamu butuhkan adalah kesenangan. Tapi ada nggak ya cara yang lebih efektif selain dengan mengganggu atau musim temennya? Nah kita tanyakan kepada siswa, kita tanya apa kebutuhan yang dibutuhkan, dan kita tanya caranya. Ada hal lain nggak yang bisa memenuhi kebutuhanmu yang lebih positif? Ini namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini dilakukan atas dasar prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu ada dalam diri kita yang memotivasi. Biasanya yang kalimat yang digunakan untuk menanyakan, setelah kita tahu alasannya, kita tanyakan keyakinan keras apa yang akan kita sepakati, keyakinan keras apa yang nanti sudah kamu langgar. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa, yang kamu pengen itu kayak apa, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kita ingatkan, kita tanyakan keyakinan yang dimiliki oleh mereka. Terus bisa juga ditambahkan apa solusi yang bisa kamu berikan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi anak dilatih untuk mandiri, mencoba memikirkan solusinya sendiri, tentunya dengan bimbingan kita. Itu ya. Jadi tidak seolah-olah guru yang menjadikan solusi, tetapi anak dibimbing juga solusi apa yang bisa kamu tawarkan untuk mengatasi masalah ini. Nah, yang dinamakan restitusi itu adalah memberikan penawaran, mengajak kolaboratif antara guru dan siswa untuk menemukan solusi bersama. Jadi siswa dilibatkan. Ini adalah contoh. Ini kemarin saya lakukan tahapan restitusi, tapi suaranya kurang pas ya. Nah dalam kasus ini itu ada murid kami yang marah ketika bukunya itu diambil oleh temannya. Ketika dia sudah mengerjakan, diambil sama temannya untuk dicontek. Kemudian dia marah sampai membentang meja. Nah selanjutnya ketua kelasnya membuat laporan, tapi marah-marah dulu sampai membentang meja. Kemudian kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kita tanya dulu, kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi itu tidak membenarkan itu ya, hal itu kita tidak benar. Pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian mempertahankan hak milik kita itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang pasti ingin mempertahankan haknya. Nah, biar tenang dulu. Setelah itu kemudian yang kedua tahapnya adalah validasi. Validasi ini menanyakan alasannya, kenapa kok jengkel itu kenapa, kok marah itu kenapa, tanyakan alasannya. Nah yang ketiga itu tanyakan keyakinan. Setelah kamu melakukan hal ini berarti ada kesepakatan yang telah dilanggar. Kira-kira kesepakatan apa? Anak-anak mulai berpikir keyakinan keras apa ya yang sudah dilanggar. Oh tidak menghormati orang lain Bu. Berarti solusinya bagaimana? Dalam penerapan ini anak memberikan solusi bahwa harus lebih sabar ketika diganggu sama temennya, tidak boleh langsung emosi, disampaikan kepada bapak ibu guru yang ada di kelas. Jadi dengan begitu anak tidak akan merasa disudutkan atau disalahkan. Ya, itu tadi penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya penutup. Sampai pada diseminasi kali ini, ya, ini adalah penutup di mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya seorang guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab. Nah, kiranya cukup sekian pemaparan dari kami, dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Selanjutnya kami berikan kepada IC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Prastini SPD NPD atas pemaparan yang telah diberikan, luar biasa sekali, sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, demikian kegiatan inti yang dapat kita lakukan untuk selanjutnya, yaitu penutup sebelum saya menutup acara pada sore hari ini. Disinilah saya sebagai pembelajaran untuk mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas tutur kata yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi kali ini, Bu Dewi akan sedikit menyampaikan materi kepada kalian tentang apa itu keyakinan kelas. Anak-anak, sebelumnya kalian pernah mendengar tidak istilah peraturan atau tata tertib? Pernah tidak? Biasanya kalian temukan di mana? Di jalan ada peraturan lalu lintas. Selain di jalan, di rumah ada peraturan juga. Di sekolahan, jadi di rumah sakit, kantor polisi, ada lagi di mana? Di tempat wisata, iya di kebun binatang. Jadi di semua tempat itu pasti ada yang namanya peraturan atau tata tertib. Peraturan itu harus dipatuhi atau tidak? Dipatuhi. Kenapa harus ada peraturan? Tujuannya supaya apa, anak-anak? Supaya tertib, betul. Supaya apa lagi? Agar tidak rusuh, betul. Agar disiplin, oke. Ada lagi pendapat lain? Peraturan, betul ya, yang dikatakan supaya membuat orang itu tertib, tidak rusuh, dan juga disiplin itu terbentuk, maka dibuatlah peraturan. Sama seperti kita yang ada di sekolah, pasti di setiap tempat itu ada yang namanya tata tertib atau peraturan yang dibuat untuk apa? Dipatuhi. Nah, sama dengan kita nantinya akan sama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Ada yang tahu bedanya? Kenapa bukan peraturan kelas, Bu? Kenapa keyakinan kelas? Ada yang tahu enggak? Bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Tidak ada. Nah, sekarang Bu Dewi jelaskan. Kalau peraturan kelas, kalau peraturan ya, itu biasanya dibuat secara satu arah. Dari satu pihak saja untuk pihak lainnya. Tapi tidak melibatkan orang lain dalam membuat itu. Sudah ada, sudah ditempel, sudah disuruh untuk menaati. Tetapi kalau keyakinan kelas, nah keyakinan kelas ini kita buat sama-sama. Dua orang yang terlibat itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Saat ini kalau posisinya kita di kelas, berarti ada Bu Dewi sebagai guru kelas dan ada anak-anak sebagai peserta didik atau murid di kelas ini, yang semuanya memiliki hak untuk menentukan keyakinan. Kalau kita sudah yakin di dalam diri kita, pasti kita akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Bu Dewi contohkan, kalau anak-anak itu melihat di jalan raya ya, ada yang mengendarai motor. Nah, kemudian harus menggunakan apa kalau kita berkendara di jalan raya? Helm. Helm ya, dan punya SIM. Nah, sekarang kenapa kok harus pakai helm? Menjaga keamanan dan keselamatan, safety-nya, ya kan? Harus ada keamanan dan keselamatan. Kalian yakin pakai helm itu akan selamat? Yakin. Nah, keyakinan ini yang nantinya akan kita tumbuhkan tanpa harus disuruh, tanpa harus membaca peraturan, tapi ada keyakinan dalam diri kalian. Oh, aku kalau naik motor, kalau kalian belum ya, misalnya Bu Dewi kalau naik motor itu harus pakai helm.
Karena Bu Dewi yakin pakai helm itu akan melindungi atau menjaga keselamatan diri Bu Dewi. Itu namanya keyakinan muncul dalam diri. Tidak harus dipaksa, tidak harus disuruh, tidak harus kita membaca peraturan. Oh, peraturannya membawa ini. Tidak. Tapi muncul secara otomatis dari dalam diri kita. Itu namanya keyakinan. Ya atau bukan? Nah, yang akan Bu Dewi sampaikan dan berikan pemahaman kepada anak-anak adalah membentuk keyakinan kelas. Nilai-nilai yang kita yakini bersama untuk kita terapkan. Ya, jadi tidak harus dipaksa atau disuruh, tetapi kita yakini dari dalam diri kita untuk dilaksanakan. Setiap anak nanti Bu Dewi minta untuk menuliskan keyakinan kelas apa sih yang kamu inginkan tercipta di dalam kelas kita. Setiap anak boleh memberikan pendapat, gitu ya. Nanti Bu Dewi akan bagikan anak-anak notes ya, kertas kecil, kalian tuliskan di situ keyakinan apa yang kalian inginkan ada di dalam kelas kita. Nah, setiap anak mempunyai kesempatan untuk menuliskan keyakinan kelas. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Kalau sudah, Bu Dewi bagikan notes-nya. Nanti kalian akan tempelkan ke depan. Kita nanti sama-sama sepakati.